Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, dan semoga siapapun yang menonton tentang video ini diberi kesehatan di tengah pandemi ini. Baik, kami dari kelompok 3 kelas B sebelumnya mempresentasikan tentang inovasi teknologi untuk mendukung program tol laut dan daya saing industri kapal nasional mata kuliah desain kapal 2. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Alfat Sani Salsabila dengan NIM 09171010 dan Fatur Rozi 09171027, Irham Bahri 09171035, Mokhtar Prabu Dewanegara 09171055, dan terakhir Randy Ramadan 091610. Baik, langsung ke latar belakang. Latar belakang, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.480 pulau dan memiliki panjang garis pantai sekitar 95.141 km, menjadikan yang terpanjang keempat setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia. Semenjak abad ke-7, Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting dengan letak posisinya yang sangat strategis, yaitu diantaranya benua Asia dan Australia, dan di antara Samudra Pasifik India. Dengan letaknya yang sangat mumpuni, kenyataan Indonesia masih tertinggal jauh dalam kemandirian dan kedaulatan maritimnya. Kenyataannya, industri pelayaran dan industri galangan nasional semakin terpuruk, sehingga pelayaran domestik didominasi armada kapal asing dan bisnis galangan kapal nasional hanya bertumbuh pada kegiatan reparasi kapal. Pemberlakuan Inpres 5 tahun 2005 yang dikenal dengan asas Cybertech juga belum berjalan efektif. Pemenuhan kebutuhan armada kapal nasional dilakukan melalui pembelian kapal bekas dari luar negeri. Karena produksi kapal baru di dalam negeri tidak kompetitif, akibatnya kemandirian industri kemaritiman nasional masih sulit terwujud. Hasil analisa daya saing dan penyediaan sarana kapal untuk mendukung program tol laut secara efektif dan efisien menunjukkan perlunya strategi pembangunan sektor maritim yang terpadu dan inovasi teknologi rancang bangun kapal berorientasi produktivitas, sehingga industri galangan kapal nasional mampu berdaya saing dengan cepat. Baik, selanjutnya permasalahan akan dijelaskan oleh Alpasan Salsabila. Permasalahan dari inovasi dari tol laut ini. Yang pertama, itu karakteristik pelayaran nasional yang sangat penting dalam pendistribusian kebutuhan dan kegiatan ekspor-impor sehingga memerlukan sistem transportasi yang optimal. Kemudian yang kedua yaitu industri pelayaran nasional. Nah, kapal asing ini biasanya lebih mendominasi kegiatan impor dan ekspor yang ada di negara kita. Akibatnya, setiap tahun Indonesia kehilangan devisa pada sektor lautnya. Kemudian permasalahan yang tiga yaitu industri galangan kapal. Sulitnya untuk meningkatkan produktivitas dan sulit untuk bersaing dengan galangan kapal luar lainnya, dan fasilitas dan peralatan yang tua menjadi kendala industri galangan kapal supaya dia lebih bisa bersaing lagi. Nah, kemudian di karakteristik pelayaran nasional ini, kita kan sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia, sehingga sarana transportasi laut di Indonesia ini sangatlah penting dalam mendukung perdagangan dan distribusi barang antar pulau dan ekspor-impor, yang meliputi sarana pelabuhan dan armada kapal yang memadai dan ekonomis. Banyaknya jalur koneksi dengan berbagai jenis dan struktur muatan antar pulau dan pelabuhan-pelabuhan utama, feeder dan perintis menuntut adanya sistem transportasi yang optimal, sehingga biaya transportasi atas produk-produk yang diperdagangkan menjadi minimum dan berdaya saing. Nah, kemudian di industri pelayaran, keterbatasan jumlah armada ini yang menjadi hambatan.
Nah, jumlah armada di Indonesia sendiri selama ini dengan dibukanya 137 pelabuhan di Indonesia untuk ekspor impor membuat angkutan antar pulau dan ekspor impor dinominasi armada kapal asing. Sejak tahun 2000, armada asing menguasai sekitar 47% pada angkutan domestik dan 97% pada angkutan ekspor atau impor. Akibatnya, setiap tahun Indonesia kehilangan devisa yang sangat besar di sektor transportasi laut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memperlakukan asas sabotage melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional. Nah, apa aja Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 itu? Yang pertama, muatan antar pelabuhan di dalam negeri wajib diangkut dengan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional. Kemudian, muatan impor yang biaya pengadaannya dibebankan kepada APBN atau APBD wajib menggunakan kapal yang dioperasikan perusahaan pelayaran nasional. Kemudian yang ketiga, memberikan insentif kepada perusahaan pelayaran nasional yang membangun dan atau mereparasi kapal dalam negeri. Kemudian yang keempat, pembangunan dan atau perbaikan kapal-kapal yang biayanya dibebankan kepada APBN atau APBD wajib dilaksanakan pada galangan kapal nasional. Kemudian yang kelima, jika pendapatan berasal dari luar negeri, pembangunan kapal diupayakan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan alih teknologi. Nah, ini adalah rincian armada kapal nasional tahun 2005 dan 2013. Nah, sementara industri galangan kapal, saat ini jumlah galangan kapal di dalam negeri tercatat sekitar 250 unit yang tersebar di berbagai daerah, dengan total kapasitas terpasang bangunan baru sebesar 936.000 DWT per tahun, dan reparasi kapal sekitar 12,15 juta deadweight per tahun yang rinciannya ditunjukkan pada tabel 2 ini. Dari jumlah tersebut, hanya 25 fasilitas galangan yang mampu membangun kapal ukuran antara 5.000 sampai 50.000 DWT. Selain itu, terdapat 4 fasilitas galangan berkapasitas antara 50.000 sampai 75.000 DWT milik asing di Batam, namun fasilitas itu hanya digunakan untuk reparasi. Berikut adalah tabelnya. Nah, dari jumlah tersebut, 4 diantaranya adalah BUMN, yaitu PT PAL Indonesia, PT Doko Bahari atau DKB, PT Dok Perkapalan Surabaya atau DPS, dan PT Industri Kapal Indonesia atau IKI. Galangan-galangan BUMN ini dan beberapa galangan kapal swasta nasional lainnya telah berpengalaman membangun kapal swasta nasional lainnya yang telah berpengalaman membangun kapal niaga berbagai tipe dan ukuran hingga 50.000 DWT, baik pesanan domestik maupun ekspor. Membangun kapal niaga standar tipe Caraka Jaya tahun 1984 sampai 1994. Pada program tersebut, sejumlah galangan nasional bergairah dan produktivitasnya meningkat. Hal tersebut disebabkan karena kapal-kapal yang dibangun memiliki tipe dan ukuran yang sama, serta pengalaman dan transfer teknologi dari PT PAL sebagai Center of Excellence yang meliputi engineering design, quality control, production, scheduling, dan supervise produksi. Hal ini membuat kinerja produksi galangan kapal pembangunan terus meningkat, di mana waktu pembangunannya semakin tingkat, total penggunaan jam-jam semakin rendah, dan mutu produk yang semakin baik. Kemampuan ini terus berkembang ke tipe dan ukuran kapal lainnya. Nah, setelah program pembangunan kapal Cakarajayanya ini selesai, galangan kapal nasional cenderung menerima pesanan berbagai tipe dan ukuran, sehingga produktivitasnya sulit ditingkatkan lagi dan sulit bersaing dengan galangan kapal asing yang justru terus berkembang. Kondisi ini semakin diperparah karena fasilitas atau peralatannya itu udah tua, teknologi dan manajemen produksinya juga masih yang sederhana banget, dan pengadaan material impor juga masih sama.
Bahkan PT PAL itu sendiri yang sebelumnya sudah berhasil yang sebelumnya itu sudah berhasil kan membangun beberapa kapal bulk carrier 50.000 DWT pesanan ekspor, kini cuma membangun pesanan lokal dan lebih fokus pada armada tanker Pertamina dan sarana alutista. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan 3 pokok permasalahan, yaitu dalam hal karakteristik pelayaran nasional, kemudian secara industri pelayaran, dan secara industri galangan kapal. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan atas permasalahan tersebut? Yaitu pertama, melakukan standarisasi tipe dan ukuran kapal pelayaran lokal, revitalisasi fasilitas dan peralatan galangan berbasis teknologi maju, pengembangan kemampuan inovasi dan rancang bangun kapal, dan pengembangan industri kompeten kapal di dalam negeri. Dengan demikian, galangan kapal nasional dapat memproduksi kapal dengan tingkat produktivitas tinggi dan perusahaan pelayaran juga akan mendapatkan kemudahan dan efisiensi operasional armadanya, serta dapat menumbuh kembangkan sektor-sektor ekonomi lain di sekitarnya. Nah, ini ada faktor-faktor pengaruh dominan daya saing bisnis kapal menurut Ma'ruf 2007, yaitu ada internal dan eksternal. Untuk aspek internal sendiri itu ada budaya perusahaan, organisasi dan manajemen, jaringan bisnis, engineering, fasilitas dan peralatan, waktu penyerahan, jaminan mutu, harga, serta kompetisi sumber daya manusianya. Untuk eksternal sendiri ada mutu material, harga material, penguasaan pemasok, pasar domestik, pasar ekspor, dukungan pemerintah pada industri galangan, dukungan pemerintah dalam industri pelayaran, dukungan perbankan lokal, infrastruktur industri, serta hambatan global. Nah, dilihat dari aspek keempat ini, yang pertama ada teknologi rancang bangun kapal, yang dimana membutuhkan inovasi dan menghadapi tuntutan pasar. Contohnya yaitu dengan menggunakan perangkat lunak terbaru yang umum digunakan saat ini, yaitu adalah Tribon, Maxo versi 17, dan Autoship versi 7. Kemampuannya sendiri itu mencakup preliminary design, basic design, hydrodynamic calculation, power prediction, structural analysis, dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak jenis perangkat lunak jenis baru, karena perangkat lunak dalam hal bidang perkapalan ini selalu update. Kemudian secara nomor 2, tingkat produktivitas galangan, di mana ini adalah merupakan kunci persaingan itu sendiri itu terletak pada tingkat produktivitasnya, yaitu dengan membangun kapal dengan kualitas yang baik, biaya yang murah, dan waktu yang singkat. Industri galangan kapal nasional saat ini bermuara pada produktivitas yang rendah. Waktu pembangunan kapal di galangan nasional itu masih terbilang cukup lama, sehingga membuat daya saing galangan kapal nasional itu bisa dibilang sulit. Kondisi tersebut disebabkan karena fasilitas atau peralatan yang relatif tua, kemudian teknologi dan manajemen produksi yang masih sederhana, sistem kendali mutu yang kurang baik, serta pengadaan material impor yang masih cukup lama. Kemudian secara pengembangan armada, nomor 3, yaitu untuk memperlancar konektivitas dan distribusi logistik nasional arus, guna terciptanya percepatan dan pemerataan pembangunan. Hal ini terkait dengan program tol laut, di mana program tol laut ini juga mencakup konektivitas antar pelabuhan utama di Pulau Jawa, sehingga arus angkutan barang di Pulau Jawa dapat dilakukan melalui laut, dan volume angkutan barang dengan kendaraan berat di sepanjang Pantura dapat dikurangi. Kemudian secara pengembangan industri nomor 4, untuk memperlancar konektivitas dan distribusi logistik nasional arus guna terciptanya penyerataan dan pemerataan pembangunan, yaitu ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Itu pertama ada standarisasi kapal dan komponen kapal, kemudian pengembangan kapasitas dan klasterisasi galangan, modernisasi fasilitas dan peralatan galangan berbasis teknologi maju,
pengembangan kemampuan inovasi dan rancang bangun kapal sesuai karakteristik perairan dan pelayaran domestik, dan dukungan perbankan lokal dengan sistem pendanaan yang kompetitif. Ya, selanjutnya ada skema implementasi. Skema implementasi terdiri dari kebijakan pemerintah dan usulan pengembangan. Untuk kebijakan pemerintah, Asas Sabotase 2005 dan Program Tol Laut terdiri dari kedaulatan industri maritim nasional, penambahan dan peremajaan armada kapal nasional, kemandirian bangsa dan pembangunan ekonomi. Untuk kapal bekas dari luar negeri termasuk dalam penambahan dan peremajaan armada kapal nasional. Selanjutnya, daya saing industri galangan kapal nasional terdiri dari produksi kapal baru di dalam negeri, revitalisasi galangan kapal nasional, pengembangan industri komponen. Untuk usulan pengembangan produksi kapal baru di dalam negeri, itu ada kajian sistem transportasi yang terdiri dari standar tipe dan ukuran, standar satuan alat angkut, pengembangan pelabuhan. Nah, selanjutnya untuk usulan pengembangan revitalisasi galangan kapal nasional ada kajian revitalisasi dan klaster galangan. Terdiri dari pemetaan potensi galangan, pemetaan wilayah klaster, teknologi proses produksi. Nah, untuk usulan pengembangan industri komponen itu ada kajian pengembangan industri komponen. Yang pertama, pemetaan potensi industri, teknologi dan lisensi produk, pengembangan spek atau standar. Nah, untuk selanjutnya usulan pengembangan produksi kapal baru dalam negeri itu ada perencanaan kapal, desain terdiri dari desain dasar dan rencana umum, uji model dan tenaga mesin, spesifikasi teknis dan peralatan. Selanjutnya untuk revitalisasi galangan kapal nasional itu adalah program revitalisasi SI, pengembangan terdiri dari pengembangan kapasitas, pengembangan klaster, pengembangan teknologi. Selanjutnya itu pengembangan industri komponen, ada pengembangan standar yang terdiri dari profil plat baja dan pipa, permesinan dan instalasi, peralatan dan bahan produksi. Nah, selanjutnya itu untuk produksi kapal baru dalam negeri itu standar tipe dan ukuran kapal, ada kapal niaga dan kapal penumpang, kapal migas, kapal industri, kapal khusus. Nah, untuk usulan pengembangan standar galangan itu ada database desain engineering, konstruksi lambung dan instalasi, proses produksi berbasis produk, mutu dan pembobotan kerja, uji belayar dan uji peralatan. Nah, selanjutnya ada standar komponen yang terdiri dari material baja, pipa dan bahan, instalasi perpipaan, instalasi mesin dan listrik, sistem instalasi dan akomodasi, dan navigasi dan akomodasi. Nah, kita dapat lihat di sini skemanya. Dan selanjutnya itu industri maritim yang menjadi kuat dan bersaing di pasar global. Outcome-nya itu industri maritim nasional yang berdaulat, mandiri, dan berdaya saing global. Selanjutnya kita sudah sampai di tahap kesimpulan, yaitu program tol laut yang direncanakan Presiden adalah sebuah solusi yang untuk menjadikan bidang kemaritiman nasional menjadi mandiri dan perkasa. Hanya saja, rendahnya produktivitas dan daya saing industri galangan nasional selama ini merupakan tantangan yang dibutuhkan pemecah yang menyeluruh dan sistematis. Oleh karena itu, strategi yang inovatif perlu diberlakukan yang berorientasi pada produktivitas kapal. Strategi dan kebijakan itu meliputi standarisasi tipe dan ukuran kapal pelayaran domestik, revitalisasi fasilitas, dan peralatan galangan berbasis teknologi maju, pengembangan kemampuan inovasi dan rancang bangun kapal, dan pengembangan industri komponen kapal di dalam negeri. Hal ini tentu membutuhkan dukungan perbankan lokal dengan sistem pendanaan yang kompetitif. Dengan adanya standarisasi kapal pada pelayaran domestik, maka industri galangan kapal nasional diharapkan mampu meningkatkan produktivitasnya melalui penerapan teknologi produksi melalui berbasis IOHP yang disertai inovasi-inovasi teknologi yang mampu menciptakan efisiensi proses produksi. Standarisasi kapal ini juga akan memberi nilai ekonomis bagi perusahaan pelayaran dalam hal operasional dan perawatan atau perbaikan kapal.
Selain itu, juga akan mendorong tumbuhnya industri komponen lokal serta efisiensi dalam pengembangan sumber-sumber daya kemaritiman nasional lainnya. Jadi, tol laut di Indonesia sangat dibutuhkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja menuju kolom komentar dan kami akan menjawabnya di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.